Kepolisian Republik Indonesia mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat pada Selasa 9 Agustus 2022. Tim khusus Polri menemukan bahwa Verdi Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J sehingga mengakibatkan ajudan Verdi Sambo itu meninggal dunia. Kapolri juga mengatakan pihaknya telah menetapkan 3 tersangka sebelumnya dengan inisial RE, RR, dan KM. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa tersangka dalam pembunuhan Brigadir J telah bertambah menjadi 3 orang. Pada Rabu 3 Agustus 2022, polisi menetapkan tersangka pertama kasus polisi tembak polisi, yakni Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dengan sangkaan pasal 338 KUHP Jungto 55 dan 56 tentang pembunuhan. Kemudian polisi menetapkan tersangka kedua yakni Bribka RR atau Bribka Riki Rizal yang merupakan ajudan istri Irjen Verdi Sambo pada Minggu 7 Agustus 2022. Bribka RR dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan, Bribka RR berada di TKP saat terjadi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Di sisi lain, Irjen Verdi Sambo juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri pada Kamis 4 Agustus 2022. Dia dimutasi sebagai perwira tinggi pelayanan Markas Polri. Verdi Sambo juga telah ditangkap dan ditempatkan di Makobrimob Depok, Jawa Barat pada Sabtu 6 Agustus 2022. Penangkapan dilakukan karena Sambo diduga melakukan pelanggaran etik dalam penanganan olah TKP di rumah dinasnya di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian Bapak Kapolri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan institusi Polri untuk menjaga marwahnya kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabar Eskrim. Jadi rekan-rekan, saya kira sudah jelas tadi persangkaan pasalnya. Pasal 340, saya ulangi, pasal 340. Subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56 terkait dengan 4 orang yang tadi sudah disebutkan, dan tentunya ini akan terus dilaksanakan pemeriksaan tambahan. Tentunya langkah-langkah dari tim sus ini adalah merupakan wujud komitmen Polri untuk mengusut tuntas perkara ini secara akuntabel, jujur, terbuka, transparan, sesuai dengan harapan masyarakat dan arahan Bapak Presiden untuk mengusut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Terkait dengan hambatan upaya untuk menghilangkan barang bukti, saya minta kepada tim sus juga lakukan pemeriksaan
terhadap saudara FS. Apakah ada perintah dari yang bersangkutan? Dan tolong segera laporkan hasilnya. Kemudian tentunya tim sus, karena ini sudah menjadi perhatian publik, saya minta untuk betul-betul segera bisa diselesaikan, terus bekerja keras, sehingga betul-betul kita profesional, akuntabel, dan tentunya pendekatan saintifik yang tentunya akan kita pertanggungjawabkan betul-betul bisa dilakukan dengan profesional. Dan harapan kita semua tentunya kasus ini bisa segera tuntas dan segera kita limpahkan kejaksaan untuk segera bisa diproses sidang. Kemudian terkait dengan temuan-temuan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana lain yang ditemukan agar segera dituntaskan dan segera diproses, apakah itu dengan proses pidana atau proses etik untuk segera bisa di sidang etik ataupun segera dituntaskan untuk diproses dan diajukan ke kejaksaan. Tentunya ini menjadi komitmen kami, komitmen Polri untuk betul-betul bisa menjaga marwah dan nama institusi Polri. Tentunya terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Irwasum, sekali lagi dukungan dari masyarakat, support dari masyarakat dalam memberikan semangat kepada kami untuk mengungkap agar fakta ini menjadi terang benderang, dan ini bagi kami merupakan bentuk kecintaan terhadap institusi Polri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.